Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Provinsi paling barat Indonesia. Halo, apa kabar sahabat bahagia? Dan hari ini masih bersama Siti di sini ya, sahabat bahagia. Seperti biasa juga hari ini Siti tidak sendiri di sini, ditemani dengan salah seorang narasumber untuk membahas tentang satu buah materi untuk hari ini. Langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke. Jadi istilahnya narasumber ya. Narasumber. Semoga bisa menjadi sumber yang baik ya. Baik, insya Allah. Ya baik, nama saya Andi Mustari. Ya biasa dipanggil Bang Andi boleh kalau mengajar, atau Pak Andi kalau di sekolah ya. Saat ini menjadi guru di salah satu sekolah di Banda Aceh. Gitu. Oke, terima kasih Bang Andi. Jadi hari ini ya sahabat bahagia, bersama dengan Bang Andi kita akan membahas satu buah tema. Kalau biasanya nih Kak Siti selalu bilang tema menarik, tapi untuk hari ini tema ini sebenarnya untuk hostnya itu sendiri belum menarik. Belum menarik, bukan tidak menarik ya, belum menarik. Makanya hari ini melalui program ini kita akan bersama dengan Bang Andi mudah-mudahan bisa membuat tema ini menarik, Bang Andi ya. Mudah-mudahan. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang fisika. Ada nggak di sini yang merasa kalau fisika itu sulit, bosan ya Bang ya? Ya. Sering nggak Bang dengar orang bilang fisika itu sulit, bosan? Enggak sih. Fisika itu malah pelajaran yang dicintai semua orang biasanya. Jadi ada dua kubu, sahabat bahagia ya. Ada dua kubu. Ada kubu asik dan menarik, ya, fisika lovers yang belum. Ya, oke. Okay. Baik, sebenarnya hari ini kita akan membahas tentang sebenarnya fisika itu asik gak sih gitu ya. Intinya seperti itu. Fisika itu asik atau tidak gitu. Tapi insya Allah kalau kita tanya sama Bang Andi, fisika itu asik ya Bang ya? Mudah-mudahan asik. Mudah-mudahan asik. Jawaban yang luar biasa. Baik sahabat bahagia, hari ini selama beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang fisika, ya, tentang fisika, bagaimana fisika itu sendiri, kemudian implementasi fisika dalam kehidupan. Karena sering nih ya, mungkin secara general Bang ya, kita sering mendengar mungkin anak-anak sering bilang, selain anak-anak yang ikut olimpiade mungkin ya, kita bilang bahwa fisika itu sulit, bosan. Fisika itu emang hafal rumus-rumus ya gitu kan, sering tuh yang terdengar seperti itu. Bahkan ada kalimatnya yang bilang bahwa di fisika kenapa apel sama kelapa jatuh aja harus dihitung gitu ya, jatuh aja gitu kan, ngapain dihitung gitu kan. Jadi mungkin selama beberapa menit ke depan kita akan fokus ke pembahasan ini. Terus juga kita pengen nanya nih sama Bang Andi yang sudah malang melintang di dunia perfisikaan gitu ya. Bagaimana kemudian fisika itu bisa nih menjadi bagian dari kehidupan kita, sehingga maksudnya bagi kami ini yang tidak sangat familiar dengan fisika merasa bahwa fisika itu nggak seburuk itu loh, fisika itu nggak semembosankan itu loh gitu. Not that bad ya. Not that bad lah untuk belajar. Baik Kak Siti. Jadi kenapa ketika tadi ditanyakan apakah fisika itu asik atau enggak, saya jawabnya mudah-mudahan asik ya. Karena saya tidak mau menentang hati nurani orang-orang di luar sana. Ya, kalau saya bilang asik kok fisika, enggak ya, enggak mungkin gitu kan. Artinya tidak semua orang bisa sependapat gitu ya. Sama seperti kita misalnya ada orang yang suka bakso ya, ada orang yang memang enggak suka bakso. Nah, orang yang suka bakso dia akan ngeklaim bakso itu enak gitu. Nah, orang yang enggak suka pasti bilang enggak kok, biasa aja gitu kan. Atau malah dia nggak bisa lihat bakso gitu ya. Kayak orang nggak bisa lihat duren gitu, baru baunya aja itu udah nggak suka gitu ya. Artinya suka itu adalah relatif ya. Nah, relatif itu salah satu yang dipelajari juga dalam fisika Kak Siti ya. Jadi kalau masalah kehidupan gitu ya, yang ada di alam sekitar itu ada fisikanya ya, tapi tidak berarti kehidupan kita sehari-hari harus mengerti fisika gitu kan. Nah, orang yang nggak paham fisika juga masih hidup kok sampai sekarang ya kan. Artinya apa? Bukan berarti kita harus menerapkan fisika di kehidupan sehari-hari ya, kita minum teh harus ngerti fisikanya kan, enggak gitu ya. Tapi buat kalian yang ingin mengetahui, yang ingin mengungkap rahasia alam, ingin melihat alam itu dari segi yang berbeda, nah maka bisa melalui fisika juga. Ya, nggak harus fisika, sebenarnya sains itu menjadi sangat penting gitu ya. Kalau bukan karena sains, mungkin kita sekarang tidak bisa menikmati keindahan pelangi.
Ya, saya ingat sekali dulu waktu kecil-kecil ada pelangi, jangan tunjuk pelangi. Itu nanti bisa macam-macam tuh mitosnya Kak Siti ya. Anak-anak sekarang mungkin nggak tahu mitosnya. Nggak tahu, ya. Fitnah seperti itu kita zaman kecil gitu. Jadi kalau ada pelangi itu, jadi kita bukan merasa wah takjub, indah, kagum gitu, tapi malah takut untuk melihat, apalagi menunjuk ada pelangi gitu. Nah itu jadi mengerikan. Gitu ya. Jadi kalau bukan karena sains, maka kita mungkin masih beberapa orang di dunia mungkin masih menyembah matahari. Ya, tapi karena sains kita tahu matahari itu cuma bola gas raksasa yang bersinar dan seterusnya, maka tidak perlu disembah gitu kan. Walaupun dia bermanfaat bagi kehidupan. Jadi sains nggak harus fisika, ini saya secara umum Kak. Iya, benar-benar boleh. Jadi biologi itu, karena biologi kita tahu seberapa jorok ujung jari kita. Gitu ya, karena kimia kita tahu kenapa teh ini ya ketika dimasukkan gula gitu itu jadi berubah rasanya, kemudian kenapa gula bisa larut ya, kenapa kalau gulanya terus dimasukkan nanti gulanya lama-kelamaan nggak bisa larut gitu kan. Karena saya ingin menunjukkan bahwa ada sains itu di alam, di kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita mau melihat alam ini secara berbeda, keindahan alam ini secara berbeda, itu kan lebih jauh lagi kita ingin melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala secara berbeda, maka bisa salah satu caranya melalui sains. Maka orang-orang yang menganggap sains itu menarik itu karena melihat dari sisi itu Kak Siti. Bukan melihat kerumitan rumusnya turunkan, enggak itu. Bahkan Kak Siti yang menariknya, buku yang dianggap ya dalam fisika itu sangat berpengaruh untuk pengetahuan sekarang itu buku Sir Isaac Newton gitu ya. Judulnya Filosofi Naturali, bahasa ini sih ya, jadi bacanya saya nggak tahu baca aslinya karena bahasa Latin. Filosofi Naturalis Principal Mathematica, itu artinya prinsip matematika dari filosofi alam. Nah, saya pernah download buku itu, tapi yang udah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Saya berharap di dalam buku itu kan, yang kita tahu hukum Newton itu ada sigma F, M kali A ya Kak Siti ya, turunan bla bla bla. Ada gambar katrolnya, ada balok guling-guling gitu kan. Ternyata di buku itu nggak ada satu hitungan-hitungannya. Nah, Newton di situ kan dia membahas sebenarnya filosofi alam secara matematika. Jadi malah di situ banyak filosofinya. Nah, jadi ketika nanti suatu benda didorong dengan gaya yang besar, dia jalan cepat, gaya kecil jalannya pelan. Nah, itu yang dia jelaskan di situ. Nggak ada rumus A F per M di situ. Nah, itu adalah bentuk matematisnya untuk gampang dianalisis lebih lanjut, dipelajari lebih lanjut. Tapi inti fisikanya itu sebenarnya filosofi. Ya, jadi mungkin kita bisa mulai dari situ Kak Siti. Untuk asik itu kita harus memahami filosofinya sebenarnya, filosofi dari sains itu sendiri bukan terjebak dengan matematisnya gitu. Sebenarnya tadi Kak Siti mau tanya, jadi intinya fisika itu nggak melulu tentang rumus ya Bang ya? Bukan apa? Itu bukan inti dari fisika. Aduh, saya bahkan nggak teringat satu rumus fisika pun sekarang Bang Didi. Tapi masih bisa selamat kan? Iya, masih bisa selamat hidup sampai sekarang. Masih bisa survive hidup ya? Iya, insya Allah. Jadi kita harus sedikit mematahkan stigma dulu nih ya, bahwa bukan cuma soal rumus mungkin fisika itu ya, walaupun dia terkait sama rumus ya. Jadi seperti apa ini Bang? Maksudnya tingkat kepentingan rumus itu sendiri dalam fisika sebenarnya seperti apa gitu? Nah, kalau kita membicarakan masalah tingkat penting atau enggak penting, itu relatif tergantung posisi kita di mana. Kalau posisinya mungkin adik-adik yang sedang sekolah gitu ya, tentu rumus itu penting karena tuntutan kurikulum, adik-adik harus ikut ujian, karena soal-soalnya itu sekarang kebanyakan ya soal-soal hitungan tapi kalau untuk memahami fisika sendiri, awalnya nggak dimulai dari rumus, tapi dimulai dari pemahaman kita terhadap rumus itu. Bahkan nanti kita bisa lihat contoh-contohnya ya. Jadi banyak yang bukan fisikanya tapi diujikan gitu, di tes-tes misalkan seperti tes CPNS itu diujikan, walaupun di situ nggak disebut fisika tapi teori fisika di situ digunakan. Penasaran? Dengarkan sampai selesai. Luar biasa. Ini aja udah jadi mungkin statusnya ya Kak Siti sendiri sebagai orang yang mungkin nggak familiar juga dengan dunia perfisikaan aja, ini udah merasa menarik ya, adik-adik sahabat bahagia juga di sini. Jadi mungkin selanjutnya yang membuat rasa penasaran Siti sendiri gitu ya, yang mudah-mudahan juga ini rasa penasaran yang nonton gitu kan. Sebenarnya
bagaimana pentingnya fisika itu dalam kehidupan sih Bang kayak gitu. Jadi maksudnya kalau ketika kita ngomong ke dalam implementasi kehidupan, bagaimana nih implementasi fisika itu sendiri gitu? Ya, tentunya dengan memahami fisika ya, hidup ya bukan hanya fisika sih, science ya, hidup kita itu jadi sebenarnya agak berbeda ya. Seperti saya berikan contoh yang tadi, kita menjadi tidak cepat ya terpengaruh dengan mitos, dengan hoax juga ya. Jadi kalau tunjuk pelangi nggak apa-apa ya Bang? Pelangi, terus ketika termasuk sekarang misalnya ada hoax yang beredar di WhatsApp, kalau dulu tuh di SMS itu hoaxnya, misalnya kalau di WhatsApp tuh saya pernah juga dapat WhatsApp gitu. Jadi dikirim broadcast WhatsApp-nya itu gambar baterai plus minus. Terus di bawahnya kirimkan pesan ini ke beberapa orang, maka baterai Anda akan penuh secara otomatis gitu kan. Oke, baik. Nah itu Masya Allah ya. Jadi saya walaupun nggak tahu fisika, saya nggak ngelakuin itu ya Bang ya? Iya, nggak ngelakuin. Nah jadi kan sayangnya banyak orang yang mempercayai itu, bahkan mungkin ya masyarakat di luar sana ya nggak harus memahami fisika atau penurunan rumus, enggak, tapi setidaknya tahulah di SD gitu, sekolah dasar itu udah dijelaskan hukum kekekalan energi. Ya, energi itu bisa berpindah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, tapi tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Jadi simpelnya kalau kita gunakan HP itu kan menggunakan energi terus ya. Jadi kalau kita kirim WhatsApp bukan bertambah baterai kita, malah berkurang baterai ya. Selain baterai yang berkurang, paket data juga insya Allah berkurang gitu ya. Jadi kemudian ada juga broadcast ya, seperti misalnya yang mengaitkan ke agama kayak gitu ya. Seperti misalnya broadcast akan terjadi gempa pada tanggal ini sekian karena tanggalnya berulang bla 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 bla. Nah sementara menurut sains sampai sekarang gempa itu belum bisa diprediksi gitu ya. Jadi di bawahnya kirimkan pesan ini ke ini gitu. Jadi macam-macam. Jadi yang kita sayangkan lagi itu bisa muncul sampai ke pendangkalan akidah. Jadi di bawahnya kirim subhanallah bla 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 ke berapa orang. Jadi macam-macam gitu. Jadi seakan-akan dengan mengirimkan pesan itu kita jadi selamat. Padahal keselamatan itu bukan dari action kita mengirimkan pesan ya. Bagus di pesan itu di bawahnya ada subhanallah, mengajak orang berzikir, tapi kata-kata di bawahnya itu seakan-akan kalau tidak mengirimkan itu kita jadi nggak selamat. Betul. Jadi akhirnya percayanya ke itu, bukan lagi percaya sama takdir Allah gitu karena, ya. Jadi pembukaannya itu seakan-akan mengaitkan sains gitu. Jadi doktor, profesor dari UGM bla 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 kan sering nggak Vicky ya? Benar. Mengatakan. Jadi kita lihat profesor nih, kita nggak paham apa yang dia katakan, maka kita percaya aja. Dan bahkan kita nggak ngecek apakah profesor itu betul. Beliau kuliah di guru besar di UGM, kan banyak hoax yang seperti itu. Jadi banyak hoax yang mengatasnamakan sains yang sebenarnya secara konsep salah dan dipercayai. Oke lah kalau secara konsep benar. Jadi memahami sains itu dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Ya. Kemudian yang tadi Kak Siti ini juga sering kali, kenapa sih batu jatuh atau apel jatuh dihitung gitu ya? Kalau kita mau menggunakan gitu ya konsep fisika batu jatuh ya atau apel jatuh, itu bisa kita gunakan Kak Siti. Misalnya gini, kita melihat suatu sumur gitu atau suatu jurang gitu, kita nggak tahu kedalaman jurangnya ya. Kita mau mengukur kedalaman jurangnya atau mau mengukur kedalaman sumur tanpa pakai meteran, itu bisa dengan cara menjatuhkan batu. Jadi menjatuhkan batu itu, rumus menjatuhkan batu itu bisa untuk mencari kedalaman sumurnya, ketinggian tebing, itu bisa. Jadi ada manfaatnya. Jadi bukan apa? Ya, jadi bukan ini batu aja. jatuhnya itu yang fokus kita, tapi apa manfaat dari situ. Jadi mungkin ada kesalahan juga, bukan kesalahan sih. Persepsi. Jadi dalam membuat soal itu ya, saya sering juga menjumpai soal-soal yang tidak make sense gitu. Jadi membuat soal itu mungkin kalau ada yang mendengar teman-teman Bapak Ibu guru ya pasti tahu juga. Jadi membuat soal itu dia harus make sense itu. Jadi soal fisika nanti sebuah gedung setinggi 2 meter, nah itu gedung nggak mungkin 2 meter tingginya gitu kan. 2 meter tuh mungkin kandang ayam gitu ya. Jadi nggak make sense gitu. Jadi saya juga ada soal yang kayak dibuat-buat tapi tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Itu yang membuat jadi cemooh beberapa. Itu mungkin di kesilapan juga di gedung 2 meter. Kandangnya ayam, gedungnya ayam. Mungkin. Jadi ada kata-kata kalimat yang digunakan dalam fisika kayak memaksakan gitu. Jadi harusnya
kalau buatnya ya sesuai lah dengan realita benar, atau apa. Jadi sebuah batu dijatuhkan gitu kan, atau sebuah apel dijatuhkan itu masih oke. Tapi kalau lebih baik lagi kalau mau buat soal biar anak-anak mau paham gitu misalnya, si Budi misalnya ingin mengukur seberapa dalam sumur yang ada di rumahnya. Maka untuk itu dia menjatuhkan sebuah batu. Nah, jadi itu ada konsepnya jatuh bebas. Tentu ada rumusnya, kita bisa dengan mudah, oh waktunya 2 detik, berarti dalamnya segini, itu bisa dengan mudah dihitung. Itu berarti salah satu contohnya. Itu salah satu contohnya Bang ya. Berarti sebenarnya kalau kita paham konsep fisika ini secara suatu keutuhan gitu ya. Sebenarnya dia sangat berkaitan dengan kehidupan. Sangat berkaitan. Ya. Kemudian misalnya Kak Siti juga ya. Jadi misalnya ya kita menjadi memandang sekitar kita ini jadi berbeda. Misalnya di ruangan ini nih suhunya sama nih ya, suhu ruangan ini misalnya 24 gitu. Maka gelas ini meja dengan kaki meja itu harusnya suhunya sama Kak Siti. Jadi meja di atasnya ini terbuat dari kayu, sementara kakinya terbuat dari besi. Nah, tapi kalau kita sentuh kayu dengan besi itu akan terasa berbeda suhunya. Benar. Padahal suhunya sama. Mesinnya lebih dingin ya. Akan terasa lebih dingin. Kenapa? Nah, itu karena perbedaan kalor jenis dan seterusnya. Jadi dengan memahami sains kita menjadi melihat alam ini secara berbeda. Nah, jadi kata asik itu akan bermanfaat, akan berguna. Asik itu adalah pada orang yang ingin melihat sisi lain dari alam ini. Benar. Ya, begitu. Luar biasa ya sahabat bahagia. Ini Kak Siti sendiri yang seperti kita bahas di awal. Nanti pindah jurusan udah Kak Siti ya. Udah telat. Udah telat ya. Tapi nggak apa, nanti Kak Siti juga udah lebih tertarik ke fisika nih setelah ini. Nanti mungkin akan belajar sedikit lagi ya, lebih banyak lagi dan melihat dengan cara yang berbeda seperti Bang Andi lihat tadi ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan, amin. Nah, Bang Andi, mungkin salah satu yang membuat penasaran juga nih ya. Sebenarnya kenapa sih kita harus belajar fisika? Mungkin dari Bang Andi sendiri, kenapa suka fisika gitu? Mungkin dua di sini ya. Kenapa mungkin seseorang itu harus belajar fisika sehingga mungkin kayak Bang Andi akhirnya suka fisika gitu? Ya. Jadi kalau di pribadi saya sendiri ya, pengalaman saya suka di pelajaran tertentu ya, ini mungkin sama juga dengan teman-teman di luar sana. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan ya, dan faktor guru juga ya. Jadi kenapa akhirnya saya memutuskan juga menjadi guru ya, karena saya ingin membuat lebih banyak lagi orang yang ya kalau bisa melihat sisi bedanya dari fisika, walaupun nanti dia nggak bekerja di jurusan fisika, jadi guru fisika, tapi melihat kalau alam ini sebenarnya itu sangat indah, berbeda dengan ya sekedar kita hidup gitu. Jadi kalau kita cuman hidup gitu tapi tidak memahami ya kenapa bumi berotasi, kenapa bumi mengelilingi matahari gitu ya, itu kayak menurut saya kurang jadi hidupnya. Jadi seberapa ajaib sebenarnya bumi, seberapa ajaib sebenarnya bumi itu sangat ajaib karena dia berada di jarak yang tepat dengan matahari, dia memiliki lapisan ozon, lapisan udara, atmosfer, lapisan medan magnet, itu sangat ajaib gitu. Jadi kalau kita cuma sekedar hidup gitu, menjalani hidup terus mati tanpa mengetahui, itu kayaknya ya begitu. Ya, jadi kalau itu sebenarnya bukan kebetulan gitu ya, iya, Bang, benar, ya, kebetulan. Jadi itu membuat kita kalau orang yang beragama itu menjadi ya bisa menguatkan iman kita juga. Nah, kalau pribadi saya adalah awalnya itu karena lingkungan, karena teman-teman dan karena guru. Jadi kita nggak bisa ada guru yang menginspirasi berarti awalnya ya. Guru itu sangat menginspirasi. Jadi di saat saya SMA itu ada beberapa pelajaran yang saya suka dulu, fisika, matematika dengan biologi gitu loh. Itu karena 3 guru ini, beliau menurut saya ketika mengajarnya enak gitu ya. Jadi dan bisa membuat saya menarik gitu ya, menarik dan membuat penasaran gitu. Ya, jadi kita nggak bisa pungkiri gitu. Jadi mungkin ada anak-anak di luar sana yang menganggap suatu mata pelajaran susah, sulit gitu, mungkin karena dalam tanda kutip faktor guru, bukan gurunya kejam ya. Sebenarnya tidak ada guru yang kejam ya, cuma kadang-kadang ada masalah hidup atau ada masalah di luar sana. Ya itu pribadi masing-masing lah ya. Mungkin antara siswa dengan gurunya itu cara belajarnya nggak cocok gitu ya. Karena buktinya ada siswa yang nggak paham dengan guru A, tapi siswa lain paham dengan guru A. Jadi intinya mungkin tidak cocok aja. Jadi bukan berarti gurunya bad teacher, nggak gitu ya. Jadi fisika tadi kalau saya suka karena pertamanya itu, kemudian karena rasa penasaran ya, curiosity-nya, kemudian saya ya akhirnya menarik yang jadinya guru gitu ya. Jadi ya begitu Kak Siti. Begitu ya.
berarti bisa jadi ini salah satu jalan, misalnya kalau ada orang yang juga menyukai fisika ya. Jadi maksudnya maksud Siti gini Bang, apa alasan seseorang itu maksudnya sehingga dia bisa dan mampu untuk suka sama fisika gitu? Ya, saya rasa seperti yang tadi ya, syarat awalnya adalah dia tidak boleh alergi dulu ya, seperti kayak orang alergi dengan durian baru baunya aja sudah ini, nah itu nggak usah lah, nggak usah dekat-dekat. Ya baru dengar kata fisika aja memang udah nggak tertarik ya. Mungkin memang nggak semua orang akan sama otaknya, jadi mungkin dia lebih ke sosial, lebih ke jadi nggak hitungan otaknya. Jadi bagi kalian yang mungkin masih mau coba-coba gitu, kayaknya bakso enak sih, coba dulu. Nah itu masih berpeluang. Jadi kalau kalian ingin mencoba di mana asiknya fisika, maka saya sarankan mulailah mencari ya apa asiknya fisika itu banyak sekarang ya, dari YouTube ya. YouTube itu kalau channel-channel saya yang saya nonton YouTube itu ada Vsauce ya, banyak lah Vsauce, ada Minute Physics ya, banyak di YouTube tuh kalian cari aja lah apa aja topik yang kalian mau pelajari sekarang yang itu udah free access ya. Nah jadi itu misalnya kalian nggak cocok tadi misal belajar dengan guru di sekolah, misalnya menjelaskannya nggak sesuai dengan tipikal kalian belajar, maka kalian akses aja YouTube, akses Khan Academy, akses ya macam-macam lah, kita nggak di endorse jadi nggak usah sebutkan ya. Jadi kalian cari aja orang-orang yang menurut kalian asik aja menjelaskannya terus gitu, jadi akan bisa mulai dari situ Kak Siti ya. Untuk berarti sekarang memang sebenarnya menjadi pelajar milenial sekarang seharusnya lebih ini Bang ya, punya keuntungan yang dibandingkan zaman kita dulu ya Bang lebih mudah. Iya, karena kan di zaman kami dulu ya sahabat bahagia itu ya, kalau misalnya kita bilang lah kita kurang cocok sama gurunya, ya kita nggak punya banyak pilihan lain selain mungkin kita ikut les yang mungkin saat itu belum affordable dan sebagainya gitu ya. Tapi sekarang bahkan banyak sekali yang berkreasi terus juga membuat video-video yang bagus melalui YouTube dan sebagainya, video pembelajaran Bang ya, yang kemudian bisa menjadi jalan belajar seseorang gitu. Nah ini mungkin langsung ke pertanyaan yang paling penting ya Bang ya, bisa nggak dikasih tips dan trik asik belajar fisika itu tadi gitu? Ya sebenarnya kalau untuk adik-adik yang masih sekolah ya, untuk belajar fisika ya, kalau teknisnya kalau teknisnya ketika kita mau pelajari materi yang baru gitu ya, atau mempelajari sesuatu, coba usahakan kalian baca dulu materinya sebelum sebelum dijelaskan sama guru di sekolah. Ya, intinya kalian mendapatkan pemahaman bacaan dulu. Nah, karena masalahnya sekarang Kak Siti adalah kekurangan minat untuk membaca. Iya benar-benar. Oke, jadi kalau tips saya dulu itu sebelum besoknya, misalnya besok belajar tentang gerak jatuh bebas yang tadi, maka saya baca dulu tuh, oh gerak jatuh bebas tuh belajarnya tentang ini loh, tentang ini loh. Nah, jadi besok ketika guru menjelaskan, kita lebih nyambung ya. Ya, karena secara secara kehidupan sehari-hari kita juga ketika ada orang membicarakan sesuatu yang kita nggak pernah mendengar sama sekali, kita kayak susah menangkap itu, susah nyambung. Tapi kalau dia menceritakan sesuatu yang kayak kita pernah dengar, iya aku pernah dengar loh, maka otak kita tuh kayak lebih gampang memasukkannya. Dan itu juga menjadi jalan kita tertarik dengan hal itu gitu Bang ya. Jadi jangan cuma datang terus dengar apa yang akan disampaikan dan enggak gitu ya. Jadi karena kalau eksak itu apalagi kayak fisika, matematika, kimia ya, kita duduk mendengarkan, memerhatikan, nyatat itu belum tentu paham. Apalagi nggak duduk, nggak mendengarkan, nggak baca lagi, nggak nyatat, nah itu jangan berharap bisa paham. Jangan berharap bisa paham. Itu teknisnya untuk pelajaran eksak. Mungkin itu secara tips dan triknya Bang ya. Kemudian mungkin nih tadi kan Bang Andi di awal sempat bilang ya, nanti kita kasih nih contoh. Itu mungkin langsung aja Bang, ada nggak contoh menarik nih yang memang maksudnya jadi kayak ternyata fisika itu gini loh cara belajarnya ya. Nah, jadi gini lah, misalnya saya kan bilang tadi belajar fisika itu coba pahami dari konsep ya, jangan dari rumus. Contohnya misalnya kita mempelajari tentang kecepatan ya. Nah, soal tentang kecepatan itu di CPNS pun ditanyakan, nggak peduli kalian jurusan apa. Misalnya nanti si Ani, misalkan dia berangkat ke sekolah ya pada jam 8 ya, dengan kecepatan dia naik motor atau naik mobil gitu, dengan kecepatan misalkan 40 km per jam gitu ya. Jarak rumah ke sekolahnya misalnya kalau 10 terlalu jauh ya. Atau kita ganti ya, misalkan si Ani bawa motornya 10 meter per second misalnya ya, jangan kilometer, 10 meter per second. Jarak rumah dengan sekolahnya 100 meter gitu. Maka
si A ini butuh berapa detik untuk itu kan soal kecepatan. Maka kalau kita pakai rumus kan S V kali T gitu kan, V per V. Nah, itu nggak dari situ belajarnya. Kita harus paham apa makna kecepatan 2 meter per second gitu ya. Jadi kalau saya ngajarin ke anak-anak misalnya 2 meter per second itu dibacanya 2 meter tiap second. Ya, jadi kalau misalkan si A ini bergerak 2 meter tiap second, maka setiap selang 1 second dia pindah 2 meter. 2 meter gitu ya. 2 meter, 2 meter gitu. Nah, jadi kalau dia mau jalan 10 meter, maka dia butuh 5 kali jalan. Maka dia butuhnya 5 detik. Nah, maka kalau dia jalan 2 meter per second, jaraknya 100, itu kan kita tinggal bagi aja. Jadi logika bagi itu dapat dari yang tadi ya. Dari yang 2 meter per second. Memahami itu ya, Bang ya. 2 meter per second. Maka kalau 10 kan 5. Dari mana 5? 10 bagi 2. Nah, itu secara nggak langsung siswanya udah dapat pemahaman membagi. Walaupun nanti di ujung baru kita berikan bahwa T itu nanti S per V dan seterusnya. Nah, jadi dengan pemahaman seperti itu, maka kita akan lebih tidak perlu hafal rumus. Betul. Karena rumusnya sebelum kehafal kita udah ada di kepala. Udah ada di kepala ya, secara nggak langsung sebenarnya ya. Ya. Jadi simbol-simbol dalam fisika itu yang membuat orang berat. Iya, seolah-olah bahwa ini kalau nggak hafal rumus nggak bisa nih ngejawab soal ini ya. Ya, jadi kalau nanti teman-teman tertarik belajar dengan cara fisika seperti itu banyak metode-metodenya di internet ya. Salah satunya seperti fisika gasing namanya. Fisika gasing itu kepanjangan dari gampang, asik, menyenangkan. Ya, itu yang menciptakannya Prof. Yohanes Surya. Jadi mungkin bisa cari fisika gasing itu beliau membahas di situ cara berbeda untuk belajar. Itu salah satu tipsnya. Jadi teman-teman bisa free akses sebenarnya di internet itu banyak metode-metode belajar. Ya salah satunya fisika gasing dan seterusnya gitu ya. Dan sebenarnya ya tadi lupa disampaikan nih di awal sahabat bahagia, adik-adik semua mungkin yang sedang masa sekolah, Bang Andi ini juga punya channel YouTube-nya. Oh iya, ya, channel YouTube. Itu penting. Ya. Jadi Bang Andi ini punya channel YouTube namanya AM Course, jadi bisa dicari nanti ya langsung. Atau nanti ada linknya di bawah. Linknya aja di bawah nanti ya. Nanti di sana juga ada beberapa materi yang Abang jelaskan gitu ya. Iya, jadi untuk sekarang di situ sudah ada materi-materi untuk kelas 10 SMA semester 1 ya, kemudian ada materi pembahasan untuk olimpiade, KSM, KSN gitu. Kemudian insya Allah nanti akan ke depannya saya akan juga membahas konsep-konsep fisika dengan cara yang seperti yang tadi gitu. Jadi biar muncul gitu menariknya di mana gitu. Iya, supaya jadi, muncul. Subscribe. Jangan lupa ya. Oke, baik mungkin ini juga tadi udah banyak ya penjelasan kita tentang mulai dari konsepnya gitu Bang ya. Terus juga sampai Bang Andi ngasih tips dan triknya gitu ya. Mungkin ini yang salah satu pertanyaan menuju penghujung gitu ya. Apa nih pesan, mungkin ada pesan-pesan Bang Andi buat adik-adik yang sekarang lagi belajar fisika, lagi mungkin memang dia sebenarnya baik yang semangat atau mungkin ada yang tidak semangat dan tidak tertarik fisika. Jadi untuk dua kategori inilah gitu. Ya, jadi buat adik-adik yang ingin mencoba ya melihat di mana menariknya fisika, itu seperti saya bilang tadi, itu coba dari sesuatu yang kalian senangi gitu ya. Misalnya kalian suka nonton film, banyak film tentang fisika ya, misalnya Interstellar, Gravity ya, kemudian ada juga banyak film-film yang lain ya. Cosmos, kalau Cosmos itu bukan film, itu serial ya, serial yang ada Nat Geo di National Geographic. Kemudian kalau mau lihat dari sejarahnya, Einstein itu ada filmnya. Jadi ini Bang Andi sampai filmnya film fisika dinontonnya. Karena menarik gitu. Jadi saya suka nonton film science fiction gitu ya. Jadi nggak cuma gitu ya. Jadi menarik gitu. Jadi melihat film. Jadi misalnya kayak film Chernobyl gitu. Itu bencana nuklir terparah di dunia itu, film Chernobyl ya. Kak Siti udah pernah nonton? Nanti nonton itu. Di situ ada pesan-pesan sosial juga ya. Apa harga sebuah kebohongan gitu. Itu sangat menarik gitu filmnya. Tapi nanti di situ ada kalau fisikanya itu radioaktif gitu. Jadi bahan radioaktif itu sangat berbahaya dan seterusnya. Jadi kalau adik-adik suka misalnya, ini nggak harus fisika ya. Saya kasih gambaran umum. Misalnya suka tentang matematika, nonton Numbers ya. Numbers itu sangat enak juga ditonton. Pilihan filmnya luar biasa. Banyak ya. Jadi kalau adik-adik suka main game misalnya ya, boleh nanti mau pelajari tentang gerak parabola melalui game, itu gamenya Angry Birds ya. Angry Birds itu gerak parabola, itu di mana nanti kalau sudutnya besar. Saya tahu Angry Birds, tapi saya nggak tahu gerak parabola ternyata di situ. Gerak parabola di situ. Jadi kalau sudutnya besar dia akan lebih tinggi, ya, tapi kalau sudutnya kecil dia akan lebih jauh dan seterusnya. Jadi ada konsep ininya. Jadi kalau main Angry Birds itu nanti kalau kita mau kena targetnya seberapa jauh itu ada sudutnya. Walaupun
kita nggak tahu rumusnya tetap bisa menang kan dengan ribet ya. Cuman kita bisa melihat dari sisi yang berbeda. Iya, benar. Jadi ada Jadi supaya fisikanya. asik ya. Ada fisikanya Kak Siti di situ. Iya, Jadi benar. untuk bahkan ya uniknya ini mungkin agak ini sedikit ya. Jadi kalau kita udah paham fisika, kadang-kadang kita melihat film-film itu atau melihat kejadian-kejadian di film itu jadi berbeda kita pandangnya. Jadi misalkan kita lihat film itu kalau ditembak itu jadi harusnya ditembak dia ke belakang gitu. Ini ditembak malah maju gitu. Nah itu jadi nggak masuk akal di kita ya. Berlawanan dengan target film, misalnya ada film-film apa gitu ya Bollywood atau ditembak dia malah makin maju gitu. Nah itu tidak sesuai dengan konsep momentumnya. Jadi harusnya dia belakang. Ya dan seterusnya ya. Kalau mungkin adik-adik suka nonton National Geographic itu tadi ada yang Science of Stupid. Nah, itu juga menarik kalau adik-adik mau nonton. Jadi dibahas bagaimana tadi yang kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Orang main skateboard, jadi waktu loncat atau orang yang loncat parkour itu loncat berputar di udara itu dibahas secara fisika dan seterusnya. Kalau mau lihat fisika secara di kehidupan sehari-hari penerapan di mana, itu salah satunya boleh itu Science of Stupid. Ya, Science of Stupid Bang ya. Nanti kita searching ya adik-adik ya. Ya jadi saya bukan endorse ya channelnya. Jadi maksudnya kalau adik-adik ingin melihat di mana sih fisika dipakai di kehidupan sehari-hari, itu bisa mulai dari situ. Baru dari situ nanti mulai kalau insya Allah tertarik dengan fisika ya silahkan gitu ya. Jadi tapi saya tidak mengatakan bahwa fisika itu asik untuk semua orang. Iya, benar. Ya, tapi fisika itu akan asik kalau kalian tahu sisi asiknya. Jadi kalau kalian ingin memang melihat yang bisa memaknai kehidupan kalian, bisa melihat dari sisi yang berbeda gitu. Benar. Alam ini maka pelajari sains. Nggak harus fisika, bisa kimia, bisa biologi dan bisa ilmu-ilmu sosial yang lain juga. Human gitu kan, psikologi orang gitu kan. Iya, humaniora dan sebagainya. Sebenarnya semua ilmu itu penting ya, Bang, dan punya tingkat. Kalau film psikologi tadi itu Kak Siti tahu psikologi, film psikologi enaknya itu yang Lie to Me itu enak juga. Ya, tapi itu katanya ada versi Korea dan Barat. Benar, saya nontonnya yang Barat, yang Korea saya nggak tahu. Jadi Lie to Me itu dia ada kayak ahli gitu, jadi ahli kebohongan. Jadi dia bisa mewawancara gitu. Jadi asik lah buat nonton aja sendiri. Nanti nonton sendiri ya. Jadi rekomendasi film ini ya. Ya direkomendasi film. Tapi mudah-mudahan adik-adik nggak salah paham. Kita bukan mengajak adik-adik untuk nonton ya, tapi mengajak untuk banyak penerapannya. Sains itu apapun jurusan kalian itu ada penerapannya. Sebenarnya setiap ilmu itu penting, setiap ilmu itu punya cara asiknya sendiri. Yang penting cara kita menemukan asiknya itu di mana ya, Bang ya. Mulai dari sisi-sisi terdekat kehidupan kita gitu. Ya mungkin kayak Bang Andi bilang tadi, mungkin ada yang nggak suka nonton, bisa dengan main game dan sebagainya. Intinya adalah sebenarnya sesuatu bisa menjadi asik kalau kita berpikir itu bisa menjadi asik dan menemukan cara yang asik gitu ya. Itu juga, itu salah satu konsepnya di Guru Bahagia gitu ya. Iya, jadi belajar itu nggak harus bahagia belajar itu. Jadi temukan cara belajar kalian, temukan pelajaran yang sesuai dengan kalian. Apakah itu fisika, apakah yang lain, itu terserah kalian. Tapi kalau untuk fisika tipsnya yang tadi itu ya, silakan diputar ulang kalau belum paham. Baik, terima kasih Mbak Andi. Jadi intinya sama dengan konsepnya di Guru Bahagia, belajar bersama, belajar bahagia ya adik-adik. Mungkin itu dia tadi pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini ya Bang Andi ya. Mungkin sedikit aja lagi closing statement kayak 1 baris 2 baris kayak jadi moto atau hal yang penting yang ingin Bang Andi sampaikan dari pembahasan kita yang sudah kita bahas sejak tadi gitu. Ya, berarti satu kalimat aja ya. Satu kalimat aja gitu. Jadi sebagai kesimpulan juga ya, fisika itu asik, tapi tidak untuk semua orang. Jadi gitu aja. Oke, terima kasih Bang Andi untuk kesediaannya hari ini. Ya, sama-sama. Ini dia kita membahas fisika secara general tentang asiknya fisika. Ya, kalau memang adik-adik merasa videonya bagus, silahkan subscribe nanti ya. Terus juga silahkan di like, komen dan sebagainya supaya nanti mungkin kalau videonya rame yang nonton nanti Bang Andi bisa hadir lagi untuk menjelaskan konsep berikutnya gitu ya. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan insya Allah. Dan juga bagi adik-adik yang pengen belajar secara materinya bisa langsung subscribe ke AM Course dan nonton di sana ya. Baik, terima kasih, itu dia penjelasan kita hari ini. Kemudian berjumpa kembali untuk episode yang akan datang ya. Dan untuk hari ini adik-adik terima kasih atas partisipasinya. Saya ingin mohon pamit
untuk edisi hari ini bersama Kak Siti dan juga Bang Andi Mustari. Terima kasih sekali lagi, masih dari Provinsi paling Barat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.